Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah waktunya pelajaran Ibu lagi ya hari ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ayo, yang hadir Fatimatus Az-Zahra. Hadiroh. Hadiroh. Naila Nurul Hikmah. Hadiroh. Hadiroh. Ahmad Junaidi. Hadiroh. Hadiroh. Laila Nuril Hikmah. Gak masuk, Bu. Gak masuk. Ini dia udah 2 kali alfa ya. Coba nanti ketua kelasnya ditanyain kenapa gak pernah masuk ya. Nanti lapor ke ibu ya. Siap, Lalu Zulfatur Rahmah. Hadiroh. Sudah sembuh Zulfa? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah sembuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ayo Junaid dipimpin berdoa dulu ya teman-temannya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Nah, sebelum memulai pelajaran, ayo siapa yang nggak bawa buku? Dibuka bukunya, buku catatan, buku LKS, semuanya dibuka ayo. Ayo Junet, bukunya mana? Ya, dibuka ya. Kemarin kan kita belajar mengenai apa kemarin? Misi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Nah, ada yang paham belum? Ada yang masih ingat belum? Kemarin kita membahas mengenai apa saja? Loh, kok nggak ada yang ingat? Nah, ayo. Gimana kemarin tentang gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Ayo, siapa yang tahu? Pinter. Jadi, ketika masyarakat Mekah sebelum agama Islam datang, itu masyarakatnya itu mengalami kemunduran moral yang luar biasa, seperti menyembah berhala, merampok, membunuh, terus mabuk-mabukan dan berzina. Ya. Kemudian, nah, tapi semenjak Nabi Muhammad datang itu seperti memberikan kecerahan bagi para kaum Quraisy ya. Lantas ada yang tahu, masih ingat belum bagaimana akhlak pribadi Rasulullah SAW dulu? Ayo, ada yang ingat? Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan sosok pribadi yang mulia dan agung yang memiliki sifat jujur, amanah, pemberani, santun, pemurah, pemaaf, dan pastinya rendah hati. Dan juga nggak lupa, beliau itu juga sederhana sekali. Ada yang masih ingat belum karena kesederhanaan beliau, kejujuran beliau sampai memikat hati siapa? Sayyidina Khadijah. Pinter. Sekarang kita lanjut bab selanjutnya, bab 3 tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi di sini apa kita akan belajar hari ini mengenai metode dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, metode dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada 2. Yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dilakukan secara terang-terangan. Nah, di sini kita hanya akan membahas mengenai metode dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu beliau itu siapa? Beliau itu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat dan keluarga beliau, seperti keluarga terdekat beliau pastinya istri baginda ya, Sayyidah Khadijah. Nah, tapi dakwah beliau itu tidak semata-mata mulus. Kayak kita belajar gak selalu mulus ya, pasti ada tantangan, ada aja hambatannya yang datang. Kayak
misalkan ngantuk, malas gitu. Jadi ketika dakwahnya beliau dan para sahabat itu ada tantangannya. Nah, apa saja tantangannya? Itu para tokoh Quraisy menyatukan langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi Muhammad. Mereka itu mulai mengintimidasi dan menyiksa kepada para pengikut Nabi. Contohnya menyiksa Sumayyah binti Hayat, terus Hilal bin Rabah. Jadi sementara itu Nabi dan para sahabat itu tetap gigih untuk melanjutkan dakwah hingga pada akhirnya masuklah dua tokoh Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Ada yang tahu nggak siapa Hamzah bin Abdul Muthalib itu? Ada yang tahu? Ya, dia adalah paman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintar. Nah, pasti ada yang tanya-tanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk berdakwah? Nah, alasan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang kedua untuk membangun manusia yang menjadi mulia dan bermanfaat, yang ketiga sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dakwah Rasulullah itu apa sih? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah Nabi adalah Nabi itu dalam berdakwah mempunyai beberapa prinsip, yaitu jiwa yang teguh, tabah, sabar, sikap yang bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian mengaku sebagai umatnya Nabi, maka harus selalu jiwanya teguh, tabah, sabar, terus bijaksana. Gak apa-apa, mungkin mulai sekarang itu belajar menjadi orang yang bijaksana. Terus harus tegas dalam menolak keburukan, akhlaknya yang mulia. Terus segala sesuatu itu harus ditawakalkan kepada Allah. Jadi kita sebagai umatnya, umat beliau ya, umat beliau Nabi Muhammad SAW harus mencontoh sikap beliau dengan mencontoh perjuangan Nabi, dengan perencanaan yang matang, kerja keras, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, terus jalinan persaudaraan, dan bangga sebagai seorang muslim. Jadi kita kalau dalam segala sesuatu harus merencanakan yang matang. Misalkan ya kalau mengerjakan PR nggak boleh asal-asalan. Terus kerjasama yang baik, kalau misalkan piket bersama itu nggak boleh berantem, harus kerjasama yang baik. Terus harus tulus, ikhlas dalam melakukan segala hal. Jadi kita harus mencontoh siapa? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pinter. Cukup sampai sini ya materi hari ini. Ada yang masih ingat tadi apa saja yang Ibu sampaikan? Tuh, kok diam semua? Yaudah, Ibu kasih pertanyaan ya. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa dakwah sembunyi-sembunyi itu ditujukan kepada siapa? Ya, kepada keluarga dan orang terdekat baginda. Nah, sekarang kalian sebutkan 3 saja siapa saja yang masuk Islam dalam periode sembunyi-sembunyi. Nah, ditulis di kertas, nanti dikumpulkan ke Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, udah 10 menit dikumpulkan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bahas secara rinci apa saja itu ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, salah perbuatan, salah perilaku, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ayo akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih, selamat siang dan jangan lupa untuk belajar.